إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Halaman 145 di Penangahan. Kemudian maka sunat engkau sapu kedua telingamu, di luarnya dan di dalamnya, dengan air yang baru, air nangkanya, yang lain daripada air menyapu kepala. Banyak kepala, ngambil banyak biasa. Nah, ibu tangan lawan telunjuk. Dan ini karicat di dalam talingan koriki. Ini lagi nih tuh aja kalau kita langsung. Nah, sunat di masuk akal telunjuk nih kalau luang talingan. Angkatan ini. Nah, jangan dindo aja. Kadang-kadang yang di dalamnya. Dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu ke dalam telingamu, dan sapu olehmu akan belakang kedua telinga dengan perut kedua ibu jari tanganmu. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah mal abrar. Di waktu menyapu telinga itu disunatkan, disuruh kita membaca doanya. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Itu doanya. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada mereka itu yang mendengar, mereka itu akan perkataanmu, maka mengikut mereka itu akan yang terlebih baiknya. Wahai Tuhanku, dengarkan olehmu akan daku akan pemanggil ke dalam surga serta orang yang berbuat kebajikan. Ini doa kita supaya di surga, karena di padang mahsyar mendengar panggilan siapa yang masuk surga, dia ini mau kada mendengar di situ. Kemudian maka sunat engkau sapu batang lehermu dengan air yang baru, yang lain dari air yang menyapu telinga. Nah, telinga banyak kosor pon gulu. Kemudian maka sunat engkau sapu batang lehermu dengan air yang baru, yang lain dari air yang menyapu telinga, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masur raqabati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Artinya menyapu leher kemudian daripada sentosa, daripada belenggu pada hari kiamat. Menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Nah, padang mahsyar di neraka dijeret dulu kita dengan rantai yang memberi panas kalau kita banyak dosa. Jadi supaya gulu kita jangan dijeret. Nah, ini doanya tadi. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Artinya, wahai Tuhanku, lepaskan olehmu akan batang leherku daripada api neraka, dan aku minta peliharakan dengan dikau daripada kena rantai dan kena belenggu pada hari kiamat.
Demikianlah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah dan lainnya. Maka seyogianya engkau amalkan akan dia, dan jikalau yang digaibkan oleh setengah ulama fuqaha sekalipun, ulama-ulama fikih itu ada memakai yang doa-doa ini. Tapi kita walaupun itu lemah, karena menambah amal kita kalau menjadi masalah. Kemudian maka basuh olehmu kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu sampai pukul lali, mulai talabak sampai pukul lali 3 kali membasuhnya. Dan sunat engkau selat-selati akan segala anak jari kakimu yang kanan itu dengan kelingking tanganmu yang kiri, dan engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Ini misalnya betis, nah jadi masukkan kelingking, nah bersih telapak betis ya. Jadi mulai di bawah yang jalok, di rayu pencak, di malam telapak betis. Ngalih yang dinda ke jungkang kan di atas, ada jungkang nggak betis, ngalih di atas kan bapak. Nang penting di sunat itu digawe. Nah, maka engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri dan baca ketika itu Allahumma sabbit aqdamayya 'ala siratal mustaqim yauma tazillul aqdamu finnar. Doanya artinya, wahai Tuhanku, tetapkan olehmu akan kakiku atas titian siratal mustaqim pada hari kiamat yang tergelincir segala kaki orang-orang yang kafir di dalam api neraka. Lalu di titian siratal mustaqim. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti kakimu yang kanan itu, dan baca olehmu pada ketika itu Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamayya 'ala siratal mustaqim yauma tazillu aqdamul munafiqin fi yaumil finnar. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan dikau daripada bahwa tergelincir kedua kakiku atas titian siratal mustaqim pada hari yang tergelincir segala kaki munafikin, orang-orang munafik. Sebelum ke surga dihisab kuda, lalu di dalam titian siratal mustaqim, yang mana titian ini andaknya di atas neraka. Bila tak gelincir gugur ke neraka gugurnya. Jadi doa-doa ini supaya kita tetap betis kita jangan sampai tergelincir. Dan sunat engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had batas kita yang wajib. Yang wajib ingat buku lali. Nah sunat tabihakan ke atas hingga setengah betismu landau, setengah landau. Dan sunat engkau basuh akan yang demikian itu 3 kali, tiga kali lah. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka angkatkan kepalamu ke langit, artinya cangang ke langit, berdoa dan baca olehmu. Kalau berdoa biasa kita tunduk, tapi berdoa uduk dan naik ke atas, cangang ke atas, angkat tangan. Yang bagus tangan itu sejajar lawan bahu, lebih abdal lagi dunia. Cuma nggak ditahan beraya dunia aja, ada saharap kan dunia beraya di ndo.
nah bercurai demi aja nah bisa. Nah abdalnya lain nih. Nah abdalnya kalau ada saharat raya demi aja sejajar antara tangan lawan bahu muha jangan ke atas. Nah ini kalau doa biasa kita tunduk ke bawah. Dan baca olehmu doanya terpanjang berderajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adzuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Panjang kita rajin Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Yang biasa di sini bertambah sedikit. Nah, artinya aku ketahui dengan i'tiqad yang yakin bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya itu melainkan Allah, padahal tiada menyekutui baginya. Dan aku ketahui dengan i'tiqad yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau wahai Tuhanku daripada yang tiada layak bagimu, wahai Tuhanku, dan dengan pujimu aku memuji akan Engkau. Tiada Tuhan melainkan Engkau juga. Aku telah berbuat akan kejahatan dan aku zalim akan diriku. Aku memohonkan akan ampunanmu akan aku dan aku tobat kepadamu, maka ampuni olehmu bagiku akan segala dosaku dan anugerahi olehmu taubat atasku, karena bahwasanya Engkaulah yang amat menerima akan taubatku, lagi kasih sayang Engkau akan aku. Wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada orang yang membanyakkan taubat, dan jadikan olehmu akan daku daripada orang yang bersuci dari segala dosa, dan jadikan olehmu akan daku daripada hamba yang soleh, dan jadikan olehmu akan daku membanyakkan sabar dan membanyakkan syukur akan Dikau, dan jadikan olehmu akan daku hamba yang menyebut akan Dikau akan sebutan atau zikir yang banyak, dan jadikan olehmu akan daku akan membanyakkan mengucap tasbih akan Dikau tiap-tiap pagi dan petang. Ini arti doa daripada doa wudu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ia nukil daripada ulama yang dahulu-dahulu, anna man qala hadza ba'da al-wudu khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahta al-'arsh falam yazal yusammi'u Allah ta'ala yuqaddisu wa yuqtabu lahu sawabu dzalik ila yaumil qiyamah. Yang artinya bahwasanya barang siapa membaca doa ini, doa wudu tadilah, kemudian daripada mengambil air sembahyang, niscaya di surat ditulis kita akan pahalanya itu di dalam satu suratan, maka dicap atas suratan pahala mengambil air sembahyang itu dengan satu khatim. Betok aja kita ini, pakai tok-tokan yang bercap dan diangkatkan baginya di bawah aras, maka senantiasalah ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takbis
ia akan dia dan disuratkan baginya akan pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Jadi doa daripada wudu tadi, tuntong kita wudu naik catatan itu, nanti naik ditok, dicap, nah disimpan di bawah aras. Ini selama kita masih hidup berdoa darahnya, mengucap tasbih, zikir, pahalanya untuk kita. Nah, terus sampai dengan hari akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zakarallah 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yazkurillah lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Artinya barang siapa yang menyebut zikir Allah, zikrullah, yakni segala doa anggota yang tersebut dulu dibaca, nyapu muka ada bacaannya, tangan bacaannya, pada ketika mengambil air sembahyang maka menyucikan Allah Ta'ala akan jasadnya sekalian. Jadi awak kita bersih semua bila kita langsung lawan duanya. Dan barang siapa tiada menyebut akan zikrullah Ta'ala, zikir-zikir tadi, doa-doa tadi kalau dibaca pada ketika mengambil air sembahyang, maka tiada suci daripada jasadnya itu melainkan yang terkena air sembahyang itu juga. Nah, kali sawakan muka, tangan, kepala, talinya betis, awak ada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tawaddaa fa ahsana al-wudu summa rafa'a ra'sahu ila as-sama' faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwaabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Artinya barang siapa mengambil air sembahyang berwudu gitu, maka membaikkan ia akan air sembahyangnya itu. Artinya berwudunya bujur, liput membasuhnya, jangan bergesak-gesak. Kemudian mengangkatkan ia akan kepalanya ke langit, berdoanya, maka membaca ia asyhadu an la ilaha illallah hingga akhirnya, niscaya dibukakan baginya akan segala pintu surga yang 8. Padahal ia masuk daripadanya mana-mana pintu yang dikehendakinya. Tapi jujur, jangan baca angkat bodoh. Lebih angkat itu tertinggal mana? Tadinya ngobrolnya tertinggal nang karicat ini, musuki no utaro yang telunjuknya anda ke tengah, nah nyari ini. Kita rajinna lainnya tak ada ujungnya warak ini so ngeloan tunjuk pak ulai di dalam nang kali ini masuk hanya randak di bawah yang itu akan putar ke atas enggak supaya anak semua ini talinya minyak tertinggal enggak. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tawadda'a fasbagal wudu'a wa shalla rak'atain wa lam yuhaddis fihima nafsahu bi syai'in minad dunya kharaja min dunubihi ka yawma waladathu ummuhu wa fi lafzin akhar wa lam yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya barang siapa mengambil air sembahyang berwudu, maka menyempurnakan ia akan air sembahyangnya itu, dan sembahyang ia 2 rakaat sembahyang sunat wudu nih. Padahal tiada ia berkata-kata di dalam hatinya ketika sembahyang itu
dengan sesuatu daripada dunia. Artinya sembahyangnya bujur-bujur khusyuk, bujur. Nah, kalau ada bayangan yang lain, bayangan gawian kadeda, bayangan usaha kadeda, khusus hatinya tertuju kepada sembahyang dan ingat kepada Allah. Dan sembahyangnya itu lillahi ta'ala. Nah, niscaya keluar daripada dosanya itu seperti hari yang diperanakan akan dia oleh ibunya. Jadi kita bilainya sembahyang bodoh bagus, sembahyangnya bagus. Nah, seakan-akan kita tuh hanya direnakakan. Adanya apa? Dosa kita habis, hilangan dosa. Ini kan dibangun tuh buat salajur bodoh, salajur sembahyang. Dan daripada lafaz riwayat yang lain, padahal tiada lupa ia di dalam 2 rakaat itu, niscaya diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ini kita banyak kelumpanan sembahyang. Nah, khusyuk itu di Allah Akbarnya. Bisa di tangan benak antara pusat lawan dada, hilang khusyuk, mana-mana pikiran. Untung bejaan wajah itu wajah lillahi taruh saja, tapi hati nah ini yang luput dulu kalau anak nang mau khusyuk itu apa nang kita baca dimuntong dibaca juga di dalam hati itu mau khusyuk. Allahu Akbar di hati itu Allah Akbar juga wan niat Bila Allahu Akbar kabira di dalam hati Allah Akbar kabira ini. Nah, sampai wajah itu habis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tahap awal. Dan tahap akhirnya karena maknanya apa, maksudnya yang dibaca itu apa. Nah, awal tuh khusyuk. Mun kayak biasa aja kita kan mau khusyuk, ingat takbir doang khusyuk sama dia. Maka bila sembahyang itu baik, wudunya baik, sembahyangnya baik, khusyuk, seakan-akan kita tuh kada berdosa lagi. Kayak kakak-anak hanya lahir. Itulah. Cuman mencari khusyuknya ini ngalih banget. Nah. Jadi menurut riwayat yang lain, padahal tiada lupa, halinya ingatnya sembahyang dalam keadaan ingat, dalam keadaan sembahyangnya ingatnya. Padahal tiada lupa ia di dalam 2 rakaat itu. Kadeda semuanya diingatnya bahwa ini oh ini rokok, ini adidah, ini sujud, ini baca tahiyat. Ingat, nah itu kada lupa ngarannya, bacaannya kada lupa. Nah orang inilah kainannya seakan-akan ini tuh kada berdosa lagi, habis di sini. Padahal tiada lupa ia di dalam 2 rakaat itu, niscaya diampuni baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Nggak ada berdosa lagi itu. Yang dudi aja pulang bisa malah dosa. Cuma uduknya baik, jangan bergesak-gesak, liput-liput muka nih, tangan, kepala, telinga, betis. Hanyar sembahyang sunat wudu, niatnya aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya dasarah anak Yasin nggak enggak sedikit non waqiah kita lawas juga diri. Nah handap polia anggola. Jadi bodoh sunat kita sembahyang sunat wudu. Nah, itu bilanya bujur-bujur dosa-dosa kita habis ya pos yang dari dahulu.
Jadi gak akan kayak pulangnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a al-'abdul muslimu fazamat madha kharajatil khadaya min fihi fa idza istasara kharajatil khadaya min anfihi fa idza ghasala wajhahu kharajatil khadaya min wajhihi hatta takhruja min tahtil asfal ainain fa idza ghasala yadayhi kharajatil khadaya min yadayhi hatta takhruja min asfari yadayhi fa idza masaha bi ra'sihi kharajatil khadaya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi fa idza ghasala rijlaihi kharajatil khadaya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azbari rijlaihi. Artinya apabila mengambil air sembahyang seseorang hamba Allah yang muslim, maka berkumur-kumur ya, ini sunat berkumur anak bodoh deh, niscaya keluar segala dosanya dari mulutnya, keluaran. Maka apabila ia mengeluarkan ia akan air daripada hidungnya, istinsak marahnya, niscaya keluar segala dosanya daripada hidungnya. Maka apabila membasuh ia akan mukanya, niscaya keluar segala dosanya daripada mukanya hingga keluar ia daripada bawah kelopak dua matanya. Maka apabila membasuh ia akan dua tangannya, niscaya keluar segala dosanya daripada dua tangannya hingga keluar ia dari bawah koko dua tangannya. Bawah koko ini keluaran dosa. Maka apabila menyapu ia akan kepalanya, niscaya keluar segala dosanya daripada kepalanya hingga keluar ia daripada dua telinganya. Maka apabila membasuh ia akan dua kakinya, niscaya keluar segala dosanya daripada dua kakinya hingga keluar ia daripada bawah segala kuku dua kakinya. Jadi nak bodoh bawa kumur, nggak besiwak sebenarnya. Masukkan banyak ke hidung di paus. Ini nggak ada bulan puasa makruh beda hari tuh. Bulan puasa asar beda hari bawa kumur makruh. Apalagi anu ngecang ke atas ukung gelak. Nanti tanginom. Oh tujuh mandi bulan puasa nih. Anyar beniat niatnya nama itu doa nang mabak nang nyaman kan dan terlalu panjang niatnya. Syahdan makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Jadi ada nama makruh, artinya dibenci oleh Allah pada ketujuh. Pertama, memercikkan air atau memercikkan akan dia daripada kedua tangan, bekipik. Kipikakan, apalagi mau bodoh tuh malap-malap mah. Nah itu makruh. Apalagi sambil bodoh, aku masih tangan kipikakan tangannya supaya karing. Nah itu makruh itu. Yang kedua, menampar air ke muka dan ke kepala. Ya dimending ke bodoh, no dia kapak ke kepala, no banyak nih tuh, no aja. Pusut, saat pusut. Ya jadi masih gitu orang bodoh, macam-macam. Kapak makruh, Tuhan nggak tahu jangan enggak. Ketiga, berkata-kata ketika mengambil air sembahyang, pendirian dan wudhu, ya kan diingat lagi hitungannya, kali ya.
Nang ada sampai ke siku ngisi tangan harus bandir. Keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali, makruh juga nih. 4, 5, 6. Nah, lain ragu-ragu rumpanan tadi 2 kali ada tambahi sekali, asa 3 kali, asa 2 ambil sekali, pas 4 sekali. Aduh apaan enggak. Nah ragu-ragu. Kelima, membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Dia banyak wudhu, air mandi, misal muka keran nopo, nah itu buang minyak, makroh. Namun nang makroh digawe daros menjadi dosa, makroh. Tuhan nggak ada tujuh, ya daros jadi dosa besar. Jadinya lain ada. Jadi kebanyakan banyak itu makruh juga, lebih dari hajat. Sebab karena waswas juga, karena adalah baginya orang yang waswas itu syaitan dan suka dengan mereka itu dinamakan akan dia walhan, ngaran setannya walhan. Jadi bila nang ragu-ragu sembahyang, baudo ragu-ragu asa waswas. Ya walhannya, ya walhan bijauh digam ini. Atau baca auzubillah, baca qul binas hanya hiau bijauh. Nabi itu waswas. Walhan. Bila kakak halus penangisan Ibnu Sibyan karena setannya. Dia Yunan, dia tangis terus. Hiau Ibnu Sibyannya bacakan Fatihah bijauh digam ini. Sampai itu menangis yang anak. Bila sampai ibadah kalau banan banyak asal 2 rakaat, 3. Ragu-ragu ranjak waswis tualhan. Bila masih aja diiyakan itu banget tualhannya. Gini asalnya takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah terus. Usalinya belum kali itu bismillah belum lagi usalina bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim walhan bijauh kan. Iya. Buka hamnya. Nah. Karena makruh memakai air yang terjemur pada matahari pada bejana. Wadah bejana itu bejana yang menerima karat nang mau bertagar gitu pada negeri yang sangat panas seperti Makkah dan Madinah dan yang hampir dengan keduanya itu dan memakai akan dia pada ketika panasnya. Panas banyunya harinya panas wudhu, nah itu makruh di Makkah mang gitu ya andel. Dan demikian lagi makruh mengambil air sembahyang di dalam bejana tembaga atau kuningan, tembaga kuning, seperti yang disebut akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ia nukil daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Su'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketujuh, makruh memakai air yang sangat dingin dan yang sangat sejuk, kayak is. Dan demikian lagi makruh memakai air telaga Samud. Kadang kita di Arab itu kaum Samud durhaka kepada para nabi-nabinya. Dan segala air tempat kaum yang dimurkai Allah Ta'ala, seperti air yang di negeri kaum Nabiullah Lut dan air yang di negeri Babil dan air telaga yang ditaruhkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bisa juga sihir orang. Nah, cuma yang ngaran Tuhan menjaga apa? Ketahui olehmu bahwasanya sekalian yang tersebut di dalam mengambil air sembahyang itu ada di dalamnya itu fardu dan ada di dalamnya itu sunnah.
Dan fardu mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Sini udah dulu cara lah, hanya rukun. Pertama, niat, seperti dikacanya pada lidahnya dan diniatkannya di dalam hatinya. Di muntung kita bersuara nawaitu raf'al hadasi listibahati sholati lillahi ta'ala. Di dalam hati saya aku mengangkatkan hadas kecil karena mengharuskan bagi sembahyang karena Allah Ta'ala, sambil mandak banyak kamuha. Nak banyak kamuha saja aku mengangkatkan hadas kecil karena mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala. Waktu kita mengambil banyu, nah menanain indah, nah nawaitu raf'al hadasi listibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, andak kamuha banyu baca di dalam hati saja aku mengangkatkan hadas kecil karena mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala. Atau katanya nawaitu raf'al hadasi, artinya saja aku mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Saja aku mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau barang sebagainya yang lakas, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, ringkas ada lagi. Nah, dan adalah tempat niat itu di dalam hati disertakan dengan permulaan membasuh muka. Jadi mulai mandak banyu di dehi, nawaitu saja kok di hati berwudu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua sikunya seperti yang tersebut di dalam dahulu itu. Keempat, menyapu setengah daripada kepala sebagian inilah, atau menyapu rambut yang pada had kepala, batas kepala. Nah di sini kan, tapi rambut panjang ingat bahu, jangan di ujung rambut ini keluar batas kepala, batas kepalanya ini. Nah di sini disapu, atau di belakang mulai mau jembul kan, jembul rusak. Kelima, membasuh kedua kaki serta mata kaki. Nama wajibnya itu. Keenam, tertib, yaitu mendahulukan membasuh muka daripada membasuh tangan, dan mendahulukan membasuh tangan daripada membasuh kepala hingga akhirnya. Adapun yang lain daripada yang 6 ini, maka itu sekaliannya sunat muakkad dah namanya. Dan fadilatnya itu amat banyak dan pahalanya itu amat besar, dan orang yang meninggalkan akan dia itu amat rugi, karena jikalau ada cedera yang fardu itu niscaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Bujur membasuh muka ngedeta sampai akan kadalingan buat yunan supaya lebih tengarannya gurran wajilan min asal wudu, karena di akhirat bercahaya nih lebih daripada basuh wajib. Jadi kenal pahalanya kalau kita sempurnakan menggepinya bujur-bujur. Dan yang membatalkan akan air sembahyang itu 6 perkara. Pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul dan lubur, kemaluan di depan atau kemaluan belakang. Kenapa nang keluar? Angin, banyu, keluar intan. Buat kami kan intan misalnya. Togi mengaju. Hire, alor amas.
melainkan air mani dirinya itu untuk ada beta duduk ya, keluar bini mani kada beta duduk. Maka yaitu tiada membatalkan akan air sembahyang, tetapi wajib mandi. Udunya kada batal, cuma wajib mandi. Bini lelaki sama, cuma bini ada kelebihan. Kalau mani abahnya belum keluar, nah keluar itu batal udunya. Kalau panen besok, gue mandi, wudu, sembahyang, badan sembahyang keluar, mandi abahnya kan. Nah itu mau terjadi binian. Nah itu batal udunya. Tapi mandinya seorang kalau batal. Nah inilah. Kedua, yang membatalkan tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya itu di dalam bumi, asalnya di atas bumi kan. Duduk. Dengan sedikit anjak sama yang Jumat ngadang wawasa ati mahudbeh kita tangan jam riur ceritaan. Nah, bilanya tak angkat bibi muridnya tak angkat hiring beta dirinya kenahnya dinda ya ngunggutaan san beradakan hati orang ngantuk alawasan. Nah tangan aja mundur kan ngomong hatinya si kikung mau ini naringkas saja intisari aja intisarinya badakan ini udah bisa mencerna seorang pada perlu ditarangakan Allah kailer lagi. Banyak ini di kota modbeh nih umaan yang sajam yang bubentain nyaman yang berubah laporan nggak di jam 1 ada imbah modbeh nahan dua nyerdikan imam panjang ngayatnya tapi bukan randus itu kiainya handai banyak untuk randus ya. Nah karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al ainani wika usahi paman nama fal yatawadda. Dua mata itu mengikat bagi dubur seseorang. Maka barang siapa tidur maka hendaklah mengambil air sembahyang. Ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk atau sebab sakit seperti pitam atau gila, batal udu. Boleh bila akalnya hilang, batal udunya. Keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang boleh nikahnya, tersentuh, nah itu batal udunya. Lagi tiada berlapik kulit. Dan murad dengan laki itu maksudnya dengan laki ini yaitu seseorang yang sampai had batas diingini oleh perempuan. Nah itu nama betal bibinian ketujuh ulun itu ada keinginan karena lakian itu. Nah itu kalau nyata sentuh batal umumnya. Jikalau belum balik sekalipun. Dan murad dengan perempuan itu seseorang perempuan yang sampai had diingini oleh laki-laki jikalau belum balik sekalipun. Dan batal air sembahyang yang disentuh dan yang menyentuh karena firman Allah Ta'ala aula mastumun nisa, artinya menyentuh kamu akan perempuan maka itu batal air sembahyang kamu. Kita mazhab Imam Syafi'i batal. Mazhab lain ada yang ada batal dalam bini, dalam orang ada batal ada ya. Lain mazhabnya kesujudan orang langsung jadi imam naik ada nih dong. Nah, mulai di rumah binian lagi sujudnya
kamat sudah naik aja di imam. Ada mazhabnya nang itu dah. Kalima menyentuh faraj manusia, kemaluan manusia dijepai atau nih seorang betal. Sama ada laki atau perempuan dengan perut tapak tangan dan tapak segala jari. Dan demikian lagi batal air semuyang sebab menyentuh dubur dengan perut tapak segala jari itu. Dubur seorang, apalagi dubur orang mungkinannya. Dunia batal itu kemaluan seorang batal. Cuma lawan telapak tangan, lawan nih barok jari belakangnya nggak dibaca. Kita betal itu kita sering kalau betal. Ya udah demikian saya sedikit aja betal. Nah, wallahu a'lam. Al-faslus tsani fi kaifiyatil husn. Insyaallah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa qfir dhunubana wa ghfir qulubana wa alif ya dha'atika wa dha'ata ismika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma aktub bis salamata was sihhata wal afafa wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li 'abidika al hujjaj wal jinni wal juwari wal musabirin fil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarril zalimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa min syarri abidna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim lana wa la tusallit waqtana su'a imanana wa tusallit alaina wa la yafaku wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.